Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan channel khusus kesehatan, ngobrol bersama Profesor Del Fitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai proses memasak dengan cara rebus. Kita akan undang pakar gizi kita, Profesor Dr. Dina Kemalasari, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Sudah hadir bersama kita pakar gizi klinik, Profesor Dr. Dina Kemalasari, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Assalamualaikum Prof. Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, ini pada episode kali ini kita akan membicarakan cara masak yang semua masyarakat biasa melakukannya. Tapi mungkin sebagai ahli gizi mungkin tentu ada cara-cara yang supaya kualitas masakannya itu atau kualitas rebusannya lebih bermakna, lebih bagus sehingga gizi yang terkandung di makanannya tidak rusak. Jadi bagaimana sebetulnya merebus yang baik itu, Prof. Dina? Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi kalau kita merebus itu sebaiknya menggunakan air yang tidak terlalu banyak. Tetapi sangat tergantung dengan bahan makanan apa yang kita rebus. Kalau bahan makanan yang kita rebus itu sumber protein yang membutuhkan proses yang lama, kita merebus daging yang ukurannya termasuk besar atau kita memerlukan keempukan dari daging tersebut, tentunya air agak sedikit banyak, kemudian suhunya agak sedikit tinggi dan lebih lama untuk membuat dia empuk. Hanya saja menjadi catatan bahwa kalau kita merebus sesuatu itu kita akan melihat bahwa sari-sari baik itu vitamin atau mineral dari bahan makanan tersebut itu akan keluar bersama air rebusnya. Nah, jadi itu kita harus ingat bahwa itu akan lari ke air rebusan. Nah, kalau dia bahan makanan sumber karbohidrat, apakah itu dia sayur-sayuran, itu sama kejadiannya adalah kita merebus dengan air dengan jumlah yang sangat banyak, bahwa itu akan lari sari-sari makanan atau vitamin atau mineralnya ke air tersebut. Keluar dia ya? Iya, keluar itu, Prof. Maka catatan yang harus kita ingat adalah kalau kita memasak rebusan, maka airnya juga harus kita makan juga atau kita minum juga. Ya. Kuahnya jangan dibuang ya? Oh ya, kuahnya. Ya, benar. Kuahnya itu sangat penting sekali karena kita kan memasak dalam suhu lama ya, Prof. Itu pasti udah ke cairan di sekitarnya. Jadi kuahnya itu harus kita minum. Jadi berarti kalau makan sop bakal demikian gitu. Apinya atau lamanya itu bagaimana? Ada tips nggak, Prof. Dina? Ya, nah jadi untuk bahan makanan protein yang lebih sulit karena dia terdiri dari matriks-matriks, serat-serat. Kalau kita makan begitu aja tentunya lebih pedal dia. Nah, jadi kalau kita masak dengan rebus, itu lama-lama ikatan-ikatan glikogen otot atau yang mengeratkan di otot tersebut akan lama-lama lebih lembut, hingga mudah kita gigit. Lamanya itu sangat-sangat tergantung. Ada proses pemasakan itu bisa memakan waktu 45 sampai 60 menit. Nah, ini sangat tergantung dengan jumlah berapa banyak bahan makanan yang kita masak memang ini, Prof. Nah, jadi kalau untuk suhunya bisa sampai 100 sampai 200 derajat Celcius, hanya perlu diingat bahwa lamanya itu harus diperhatikan. Dan biasanya kalau ibu-ibu kalau masak tradisional itu, dia akan merobek dulu daging tersebut untuk melihat kelembutannya. Nah, yang penting adalah yang seperti saya sebutkan tadi, Prof, bahwa sebagian besar nutrisarinya itu atau vitamin dan mineralnya itu akan lari ke kuahnya. Satu tips lainnya, selain memasak bahan makanan protein yang sulit tadi, kita kan memasak sumber karbohidrat atau yang sayur-sayuran, maka bisa ada tips dan triknya, Prof. Jadi nggak perlu terlalu lama kita masak. Untuk khusus sayuran tadi, itu kita bisa masak dengan air yang sedikit saja. Dengan misalnya brokoli, wortel, buncis. Kalau biasanya tuh kalau mau bikin sup sayur kan langsung dalam air yang banyak ya, Prof ya. Wah, yang penting udah aja lembut aja ini semua sayurnya. Sekarang enggak.
seperti pembahasan kita pertemuan yang lalu bahwa ada istilahnya kukus. Nah, tapi ini kita masukkan ke dalam panci, tambahkan air sedikit saja, kemudian ditutup. Jadi air yang di bawah sayuran tadi itu akan memasakkan lagi sayuran tadi, kemudian dengan ditutupnya panci atau tempat kita memasak tadi, sari-sari nutrisi yang keluar tadi masuk lagi ke dalam ke dalam bahan makanan sayuran atau brokoli atau wortel tadi. Jadi nggak perlu air yang terlalu banyak, cukup sedikit saja. Jadi demikian, Prof. Jadi ya agak-agak kekukus, cuma kukus kan dia lari ke bawah kukusan. Nah, jadi ini kalau untuk sayuran udah dikukus di dalam dengan airnya, dia kembali lagi ke bahan makanan itu sendiri. Jadi lebih baik lagi. Di air tidak usah banyak dan ditutup ya supaya dia tidak keluar ya. Oke. Baik. Boleh saya tambah sedikit, Prof? Silakan. Ada catatan sedikit bahwa setiap kita memasak sayuran, kita harus mengenali dulu jenis sayuran tersebut. Apa yang terkandung di dalamnya kita harus tahu. Contoh, wortel. Wortel itu banyak vitamin A-nya ya, Prof. Atau kita sebut vitamin A, beta-karoten. Sifatnya itu biasanya larut dalam lemak. Nah, kalau kita rajin menumis wortel atau brokoli, kita harus ingat bahwa penyerapannya akan sedikit berkurang. Tetapi kalau kita tambahkan dengan sedikit minyak, itu akan membantu penyerapan di usus kita. Karena sifatnya adalah vitamin larut lemak. Dia kan kita tahu ya, Prof, A, D, E. K itu kan vitamin larut lemak. Artinya, begitu nanti kita makan, maka dengan adanya minyak tersebut atau sedikit lemak, itu akan membantu penyerapannya di sel usus kita, di enterositnya. Demikian. Baik, lalu jenis apa bahan makanan yang paling cocok dengan direbus ini, Prof. Dina? Ya, kalau kita mau merebus, sebenarnya itu cocok untuk bahan makanan sumber protein yang kejal-kejal, yang susah untuk lembut itu oke, cocok, Prof. Tapi kalau bahan makanan yang mudah rusak, mudah patah, atau lebih bagus dia apa istilahnya, mudah sekali vitaminnya hilang, akan lebih baik kita coba itu tadi istilahnya mungkin di stop aja, atau hanya sedikit saja air untuk untuk memasakkannya. Hanya saja seperti tadi, seperti yang lalu-lalu, Prof, bahwa jangan sampai berubah warnanya. Kalau tadi bahan makanan sumber protein, boleh dia direbus dalam waktu lama supaya menguraikan matriks-matriksnya dari otot-otot dagingnya. Sedangkan bahan makanan yang bentuk dari karbohidrat atau bentuk serat yang sayur-sayuran tadi, itu dijaga airnya sedikit dan dijaga supaya jangan sampai warnanya berubah. Itu aja. Ya, jadi memang jangan lupa kuahnya juga harus dimakan ya. Kuah harus dimakan dan perhatikan apa yang kita masak. Sekiranya ada tomat misalnya, tomat, wortel, brokoli, itu semua termasuk dengan vitamin larut lemak, maka tambahkan. Boleh, udah selesai gini dituangkan sedikit minyak zaitun 1 sendok atau 2 sendok supaya menambah cita rasanya. Itu nggak masalah, boleh, Prof. Ingat seperti bahwa minyak zaitun itu nggak boleh sampai panas, suhu panas enggak. Tapi kalau diteteskan gitu itu akan membantu penyerapan dari vitamin-vitamin yang akan kita makanan. Baik, Prof. Dina. Ya, ini sudah banyak sekali ya yang bisa dipedomani oleh masyarakat kita untuk memasak. Terima kasih, Prof. Dina. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.